single kalian justru top di negara tetangga dulu, di Malaysia. Gimana ceritanya? Awalnya tuh kita udah apa ya? Aduh, ini lagu Udah pasrah lah. Udah pasrah mau naik atau enggak itu. Nah, pada saat itu kita berempat ini nggak ada yang main TikTok. Ngaruh nggak dari TikTok ke YouTube ini? Ketika dilihat, dicek setelah ramai di TikTok itu naik di 2.200.000. Cukuplah sudah, jangan menangis untukku, hapuslah air matamu. Beribu kata maafmu takkan merubah hati terlanjur terluka. Selalu ku mencoba dan terus mencari jalan untuk memaafkanmu. Walau ku tahu semua hanya sia-sia, ku sadar cintamu terlahir bukan untukku. Pendengar dan juga netizen El Sinta dimanapun Anda berada, senang sekali saya Diswanto bisa menemani Anda dalam salah satu program spesial menyambut 24 tahun El Sinta Indonesian Talk. Kali ini Anda dalam segmen InStock Apa Kata Mereka, dan seperti yang tadi telah disampaikan oleh Asrofi, bintang tamu kita atau special guest kita pada InStock kali ini adalah sebuah grup musik yang lagunya justru terkenal lebih dulu di luar negeri atau di negeri tetangga Malaysia, dan saat ini musiknya sedang juga mulai banyak dinikmati di Indonesia juga. Seperti yang tadi sudah disampaikan, kita kehadiran Lufia Band di studio podcast El Sinta. Halo, selamat sore. Sore. Ya, sebelumnya tentunya kita harus berkenalan dulu. Mungkin sebagian sudah tahu tadi beberapa pendengar liriknya dan juga netizen. Saya langsung sapa, ini ada Lingga, ada Zeus, ada Ian, dan juga ada Lucky yang sudah hadir di studio podcast El Sinta. Oke, bicara mengenai musik, kita sebenarnya jarang membahas mengenai musik ya. Namun musik ini banyak juga ini ya, mengenai ada isu royalti, kemudian juga banyak berbagai isu yang apalagi saat ini ya, baru mulai berkembang lagi setelah kemarin pandemi COVID-19, bagaimana musisi-musisi itu istilahnya mereka berjuang ya untuk tetap bisa mencari nafkah ya, bisa dibilang ya, dimana mereka juga terbatas. Kita bahas mengenai musik dulu saat ini. Di era digital saat ini, kalau kalian bagaimana melihat perkembangan musik, khususnya musik tanah air saat ini? Dari Lingga dulu. Kalau yang aku lihat pribadi ya, kalau sekarang itu kalau mau jadi musisi gak perlu harus apa ya disebutnya ya, pokoknya lebih mudah lah kalau sekarang dibandingkan dulu. Lebih mudahnya itu karena sekarang kan digital ya, udah makin pesat. Jadi yang mau disebut punya karya kecil bisa jadi besar nantinya. Jadi, kurang lebih kayak gitu. Siapa aja bisa jadi musisi gitu ya? Siapa aja bisa jadi musisi. Kalau Zeus gimana ngeliatnya? Kalau dulu itu harus mempunyai biaya yang sangat besar untuk bisa jadi populer. Kalau untuk saat ini, semenjak ada media sosial digital, jadi untuk musisi-musisi yang ada di pelosok-pelosok biasanya kan nggak terlalu terekspos ya. Iya. Nah sekarang semenjak ada YouTube, Instagram, TikTok, nah itu sangat membantu sama musisi-musisi yang ada di pelosok itu untuk berkarya. Karyanya semakin mudah untuk disebar sebenarnya. Tapi itu ngaruh nggak, maksud ke
Jadi persaingannya lebih ketat di sekarang. Ya, lebih ketat dibanding dulu di 2008 2009. Ya karena saingannya tidak hanya sesama musisi, namun ini bersaing juga dengan istilahnya mereka yang ingin bermusik, ingin berprofesi sebagai entah musisi cover atau sebagainya. Begitu ya. Langsung pendengar yang menilai langsung. Oke. Gimana kata netizen lah ya. Iya, kalau Oke, kita bincang mengenai ini ya. Single kalian justru top di negara tetangga dulu, di Malaysia. Sebenarnya kan single kalian juga itu saya bacakan rilis tahun 2022. Namun itu terkenal di 2023 dan justru di Malaysia terlebih dahulu. Mungkin itu gimana ceritanya? Ceritanya lucu sih sebenarnya. Jadi awalnya tuh kita udah apa ya? Aduh, ini lagu Udah pasrah lah. Udah pasrah mau naik atau enggak itu. Nah, lihat story WhatsApp temen kan. Itu lagu siapa? Itu lagu lagi viral katanya di TikTok. Masa sih? Ya coba cek di TikTok. Nah, pada saat itu kita berempat ini nggak ada yang main TikTok. Nggak ada yang main TikTok sama sekali. Nah, akhirnya kita pinjam TikToknya saudara kan. Oh iya, rame nih FYP semua kan. Nah, pengen tahu nih. Lari kita ke YouTube. Ngaruh nggak dari TikTok ke YouTube ini? Ternyata emang sangat ngaruh banget. TikTok ini sangat membantu banget untuk ke YouTube tuh. Dulu viewers kita itu belum sampai ke 500.000 tuh, belum sampai. Bahkan 400 pun belum sampai. Kalau nggak salah itu 160 ya. 160 ribuan. Nah, ketika dicek setelah ramai di TikTok itu naik di 2.200.000. Wow. Dan nggak ada yang tahu sama sekali. Tiba-tiba pesat gitu ya. Drastis banget naiknya. Tentunya itu ngeliat, wah, ini reaksinya. Terus gimana setelah itu? Nah, setelah itu, nih, tapi kok di Indonesia ini kayak biasa-biasa aja, belum ada apa kedengeran rame-ramenya kita ini lagi naik banget gitu. Nah, dicari tahu lah. Ini yang bikin naik ini apa sih sebenarnya? Ternyata ada akun dari Malaysia itu, akun TikTok. Akunnya apa namanya? Ada akun TikTok. Nah, beliau lah yang pertama kali menaikkan speed up Luvia, versi speed up itu beliau. Jadi di cover atau jadi background? Background, tapi dengan speed lagunya dicepetin. Jadi dirubah temponya. Iya. Temponya agak dicepetin, kemudian booming. Itu komentar-komentarnya gimana? Ya disangkanya band Luvia ini dari Malaysia. Disangkanya lagu Malaysia. Malaysia. Bahkan Indonesia pun menyangka itu band Malaysia, ini lagu Malaysia. Oke. Karena tadi ya dari akun Malaysia itu makanya dikiranya wah ini jangan musisi Malaysia. Iya. Itu ini ya apa ya, unik juga. Nyangka nggak sih sebenarnya? Nggak nyangka sih sebenarnya. Karena kita dari awal udah ini lagu ini mau naik pun enggak. Karena udah apa ya? Karena saingan ya. Yang balik lagi kayak tadi itu, saingan di apa musik ini kan udah makin sekarang udah enggak, makin besar gitu saingannya kan. Nggak bisa ketebak. Siapa aja kan bisa gitu kan. Iya, siapa aja bisa. Dan itu ya akhirnya juga kalau saya lihat juga akhirnya di sini juga diterima ya akhirnya. Alhamdulillah akhirnya. Jadi setelah dari Malaysia, alhamdulillah masuk ke Indonesia pelan-pelan, dan sekarang ternyata di Indonesia makin besar dibanding dari Malaysia. Pesat juga. Oke, tentunya sebuah musik yang viral nih berkah dan juga apa ya, mungkin campur tangan Tuhan ada di situ juga ya. Pasti. Nah, pastinya itu menjadi apa ya? Menjadi sebuah peluang. Di momentum itu apa yang kalian ingin lakukan? Di momentum ini kita ingin lakukan itu, kita berkarya lagi dengan single terbaru yang insya Allah nanti kita akan rilis di awal Maret. Amin. Oke. Jadi momentumnya dipergunakan untuk siap-siap ya. Jadi yang sudah suka dengan lagunya, udah nempel banget sama lagunya, pasti nunggu single berikutnya. Karena booming di Malaysia, kabarnya mau konser di sana. Ya, insya Allah kita tanggal 17 ada di Sarawak Kuching. Oke. Itu. Yang belum tahu, Luvia ini juga tergabung dari label Naga Suara. Jadi kalau nggak salah memang ini ya, maksudnya barang-barang musisi juga dari Naga Suara ya? Ya, nanti di Sarawak Kuching itu ada
Krispati, ada Siti Badriah, Luvia Band juga. Tuh ini juga apa request dari ini ya, maksudnya mereka pendengar yang di Malaysia? Ya, jadi ketika kita live TikTok, kita main TikTok. Jadi kita live TikTok. Yang tadinya nggak TikTokan jadi TikTokan terus. Yang tadi kita nggak TikTok atau TikTok sama sekali. Akhirnya kita live TikTok dan alhamdulillah yang masuk itu kebanyakan dari Malaysia. Oke. Ada yang komen kapan ke Malaysia. Saya bilang insya Allah nanti akan ada, pasti kesana. Ternyata emang ada. Oke, dalam waktu dekat ini akan menyapa ya warga Malaysia. Tapi tentunya juga di sini juga ada dong ya yang ingin didatangi ya. Pasti setelah ini viral, ramai untuk konser sendiri gimana? Setelah ini viral, alhamdulillah kita ramai. Dalam waktu dekat ini kita ada ke Batam. Oke. Batam, Surabaya, Makassar, sama Mojokerto. Majalengka. Oke, udah antri ya, schedule-nya udah banyak. Nih ngomong-ngomong mengenai ini ya, tadi kan lagu kalian kan terkenal karena back sound dan lain sebagainya. Nah kan jadinya lagu kalian banyak juga yang cover. Kalau dari kalian sendiri ngelihat orang-orang yang cover musik kalian itu gimana tanggapannya? Senang. Sebenarnya ada senangnya juga. Kalau ngomong ada seneng berarti ada nggak senengnya nih. Iya, ada ya bukan nggak senang sih sebenarnya, kan kadang apa ya yang sebenarnya kalau yang cover ini kan ada izin perizinan. Oke. Ya, nah yang nggak izin ini yang nakal biasanya. Yang kita nggak senang itu maksudnya. Gitu, karena kan dimanapun kita terus bisa lebih top yang cover daripada aslinya gitu kan, itu kan kecemburuan hal biasa gitu. Oh iya. Ya, dimanapun kita tetap di belakang kita kan ada Naga Suara. Nah, ada label yang menaungi istilah, ada di situ ada hak cipta sebuah karya. Betul, jadi harus dilindungi. Tidak sembarangan untuk orang tuh cover dengan seenaknya mungkin gitu kan. Entah kan kita kan lagu itu kan misteri ya. Ketika dia cover terus naik tanpa izin kan nanti yang rugi dia sendiri. Betul dong. Kalau dia ada izin kan lebih enak sebenarnya. Gitu. Jangan lupa izin terlebih dahulu untuk yang mau menyanyikan lagu sebuah bukan band tidak atau, boleh ya. Bukan tidak tapi boleh. Lebih baik izin ya, karena memang ada hak kekayaan intelektual di situ. Betul. Nah, tadi kan disinggung sama Lucky ya. Jadi ada juga yang akhirnya justru mereka terkenal karena lagu kalian. Itu kalian nanggepinnya gimana? Mungkin rezeki dia. Oh, rezeki. Tapi sebenarnya ada beberapa juga memang platform musik yang sebenarnya sebagian dari pendapatan istilahnya sang pengcover itu ke kalian kan sebenarnya? Ada. Jadi, itu otomatis biasanya. Sudah otomatis. Beberapa platform tapi nggak semua kayaknya kan? Jadi otomatis lisensinya masuk ke Naga Suara. Iya, jadi ada sebagian dari pengcover itu masuk ke kalian. Tapi kalau kalian melihat sendiri dari isu royalti sendiri yang masih rame ya kemarin, ada beberapa ya yang istilahnya ingin mengklaim. Kalau tanggapan kalian gimana? Sebenarnya bagus juga sih ya. Karena kan ada di beberapa media sosial yang bukan royalti sih, lebih ke lisensinya tidak masuk ke hak pencipta atau label musik ini kan. Jadi ketika misalkan musik remix nih, musik di remix. Nah, ketika dia pakai itu tidak masuk ke lisensi kita. Nah, ruginya tuh di situ sebenarnya. Makanya setuju aja sih ketika emang si label musik itu mencabut. Saya nggak mau nih bekerja sama ini karena kalian ini belum jelas. Kayak gitu sih. Gitu. Jadi ada aturan-aturan ya yang sebenarnya harusnya diketahui, dan ini juga masih banyak menjadi problematika ya. Ini lagunya sendiri diciptakan Kang Hendy. Ini Kang Hendy udah komposer 3 zaman ini yang menciptakan lagu ya. Kang Hendy mana tadi ya? Kang Hendy tadinya ada di mungkin masih di bawah kok. Ini jadi dari Bogor semua. Ini tadi kalau yang belum tahu, Luvia Band ini dari Bogor semua. Dan sebenarnya ini udah lama ya, dari 2009. Cuman ini kenapa, maksudnya tuh kayak timbul. Kenapa? Ini yang bisa jelasin biasanya nih yang sudah kawakan nih. Ada sama Zeus ya, silakan. Jadi Luvia itu ada di tahun 2008. Pertama kita bikin Luvia 2008, rilis album Akulah Yang Pantas di 2009.
di album itu kita mengeluarkan single judulnya yang tadi dinyanyikan Jangan Menangis Untukku itu. Nah, kita kontrak sama major label sampai 2011. Setelah 2011 itu hilang semua. Jadi ada yang kerja, ada yang pindah ke kota mana. Tinggal saya sendiri. Tinggal saya berdua sama gitaris awalnya. Ditinggalin lepas lagi sayang-sayang. Ya. Ini jangan bengong nih. Benar kenapa? Itu malam balik ketawa ih parah. Oke, Jadi ditinggal, kita sisa berdua dan akhirnya kita sempat jalan sama personil yang lama, sempat jalan. Sempat rilis lagu yang Patah Hati. Nah, itu sempat rilis, alhamdulillah itu juga rame di negeri seberang juga di Malaysia. Itu selama 3 bulan apa 2 bulan 14 juta viewers. Nah, itu setelah habis itu selesai ditinggal lagi sama gitaris. Oke, ini kok ditinggal mulu ya? Ditinggal sama kita, saya sendirian. Dan akhirnya 2019 kita muncul lagi, bawain lagu Jangan Menangis Untukku. Saya bawa Ian, bawa Lucky, gabung di Luvia. Belum masuk linknya dia. Oh, oke. Belum. Jadi dengan vokalis yang baru juga. Kita sampai 2019 doang ya. 2019 selesai, hilang. Sibuk masing-masing juga. Saya terbang ke Lombok. Gantian sekarang ini yang ninggalin. Saya terbang ke Lombok, selesai. Nah, ternyata di Lombok kejadian sama. Ini terulang 2 kali kejadian sebenarnya. Kejadian di Lombok itu lagu Jangan Menangis Untukku itu ramai lagi. Naik lagi. Setelah di cover sama orang. Covernya itu sampai 37 juta viewers. Nah, itu di situ saya telepon Kang Hendy. Ini lagu Jangan Menangis Untukku naik lagi. Masa sih? Iya. Wah, coba diurus. Ternyata lisensinya tidak masuk ke kita. Oh, itu gimana? Jadi ada beberapa oknum yang mengatasnamakan Luvia. Dan itu udah hilang. Oh, jadi sama sekali nggak ada yang masuk ke kalian? Nggak ada. Waduh. Sudah banyak viewernya ya, tiba-tiba tapi nggak dapat license-nya ya. Nah, license-nya nggak masuk. Dan akhirnya si Komedi ini ada lagu baru gitu. Yang mana lagunya ini? Terus vokalisnya belum tahu nih Lingga vokalisnya. Oh, belum ada tuh waktu itu ya. Belum. Udah ada. Oh, udah ada. Jadi dikasih lagu orang yang salah dengan gaetnya ini Lingga. Tadi vokalis gaet sebenarnya. Oh, oke. Iya. Disuruh buat gaet doang, buat nyanyiin lagu ini, buat nanti dikirim ke saya. Ini enak juga suaranya. Anak mana ini, ada orangnya teman susah diajak ketemunya, sulit. Gitu. Sibuk banget. Biasa. Susah. Biar kelihatan so sibuk aja. Akhirnya saya pulang ke Bogor. Temuin Ian, temuin Lucky. Ini ada vokalis katanya bagus, coba dulu. Akhirnya dicoba, alhamdulillah masuk. Masuk dengan tanpa ada kerikil. Kita jalan, kita kasih ke Pak Rahayu, rilis Orang Yang Salah di tahun 2022. Ya, 2022 selesai rilis. Habis itu tuh lama kita vakum 1 tahun ya. 1 tahun. Vakum 1 tahun. 1 tahun lebih lah. 1 tahun lebih. Lebih deh. Nah, itu kejadian yang tadi story WhatsApp. Oh iya. Sampai udah pasrah banget itu. Udah pasrah dulu. Itu rahasia Tuhan juga, karena tadi yang sebelumnya ya yang naik karena orang lainnya di cover orang lain, diganti sekarang ya, gantinya sekarang ya, luar biasa. Yang penting terus berusaha. Sabar sih. Kan sabar. Nah, kan 2009 ya, maksudnya istilahnya kan namanya band kan pasti punya fanbase. Itu gimana kalian istilahnya memaintain mereka maksudnya? Dulu di 2009 itu kita sering ketemu teman-teman fanbase. Karena emang ada beberapa manajemen yang mengurus fanbase-nya itu kan. Iya. Jadi kalau kita yang sendiri yang ngurus kayaknya agak sulit. Repotnya. Nah, alhamdulillah sekarang kita lagi terapkan lagi yang dulu itu sekarang. Dari awal. Kita terapkan lagi yang dulu, kita terapkan lagi sekarang. Alhamdulillah sekarang fanbase-nya nggak hanya di Indonesia aja.
Jadi ada teman-teman di Hong Kong, Wush. Taiwan, ada Taiwan ya, Wow, keren. Singapura, Malaysia, Indonesia, alhamdulillah dari Sabang sampai Merauke ada. oh sampai di Belanda juga ada. Oh Belanda ya Oh, ada. Kita dapat Alhamdulillah. Itu dia ya, luar biasa ya. Tadi seperti yang tema kita ya, kita tuh musiknya tuh bisa menembus antar negara ya. Iya. Bahkan tadi ya, lebih terkenal di Malaysia terlebih dahulu. Itu Betul. apa ya, maksudnya penasaran aja kenapa ya, apakah karena genre musik kalian yang pop Melayu itu atau gimana ya bisa lebih diterima di Malaysia? Karena apa ya? Banyak yang mengira kita ini band dari Malaysia. itu ke satu. Band dari Malaysia. Oh, ini band Malaysia, band Malaysia. Bahkan Indonesia pun menyangka ini band Malaysia. Untuk generasi yang baru-baru keluar ya. Tapi untuk orang-orang lama dia tahu Luvia ini loh band Indonesia, Iya, ini iya. tahun 2009 pernah rilis lagu ini. Dan pernah naik juga di 2009 gitu. Untuk yang baru-baru lahir mungkin tahunya oh ini band Malaysia, band Malaysia. Gitu. Karena terkenal di negeri jiran dan sebentar lagi atau bulan ini akan menyapa penggemarnya di Malaysia. Insyaallah. Amin. Ini kalau misalnya si Lingga tadi kan dibilang kan baru bergabung ya, tadi sebenarnya guide juga. Tapi justru ini dengan bergabungnya dia malah apa sebuah berkah atau gimana emang Berkah, sebenarnya. apa sebuah band ya namanya kan mungkin ada missing pieces ya, mungkin dia yang hilang. Jadi menyempurnakan sebuah band. Bisa jadi. Amin ya Allah. Amin. Bisa jadi. Mudah-mudahan. Jadi kita tadinya berlima. Karena kebetulan kayaknya semuanya. Iya. Tadi kita berlima sebenarnya. Oh, berlima. Luvia ini berlima. Satu lagi. Saya coba formasi kan biasanya berenam. Luvia ini dari 2009 sampai 2019 kita berenam. Nah, akhirnya saya pengen coba nih ganjil nih kayak nih ya. Kayak lebih ajib kayak ganjil gitu. Kita coba berlima. Ya, kita juga tidak bisa memaksakan diri. Drummer kita keluar. Oh, oke. Mengundurkan diri ya dengan urusan keluarga. Nah, Oke. kalau untuk masalah keluarga kita udah angkat tangan, nggak usah, Nggak bisa ikut campur. udah bisa ikut campur lagi. Akhirnya kita jalan berempat. Hmm. Mungkin dengan nambahnya Lingga, alhamdulillah Allah kasih rezeki yang benar-benar apa ya? Karena rezeki itu kan bukan berupa uang atau apa ya. Iya. Rezeki itu ketika dikasih seseorang ini loh, udah ini berempat itu. Iya. Betul. Sampai sekarang pun saya bilang sudah Luvia nggak mau saya mengurang orang lagi, bahkan menambah orang lagi. Berempat udah. Jadi untuk drummer additional aja gitu ya. Additional. Ini ada yang nanggepin ya dari Pak Dr. Andes Ahmadias. Ini nanggepinnya soal ini sih, soal isu royalti. Dia bilang nih sudah sejak dulu kok nggak selesai ya. Saya sudah lama ngikutin. Mungkin case study dengan Singapura atau Malaysia bisa jadi bahan. Maksudnya nih mungkin Pak Ahmad Syah nih kita belajar dari negara lain mungkin gitu ya. Kemudian juga dari Mas Doni Nugroho, bagus banget musik Indonesia sebenarnya, termasuk musik daerahnya. Royalti itu harus bisa dibayarkan merata ke para musisinya. Kalau misalnya di label kalian sendiri ada nggak sih maksud permasalahan mengenai royalti dan lain sebagainya, maksudnya tuh yang seperti tadi ya, maksudnya ada yang tidak beres lah gitu. Untuk ketika saya di Negara Suara ini belum ada sih. Belum pernah ngerasain. Semuanya alhamdulillah aman. Jadi memang masalah perizinan juga Perizinan ketat. Makanya tadi ketat ya. yang tadi saya bilang, ketika emang mau cover lebih baik kita izin dulu. Sebelum cover. Nah, sebelum cover kita izin dulu karena kita juga di bawah naungan Naga Suara gitu kan. Lebih enak gitu, karena kalau kita tidak izin kita lebih bahaya sebenarnya kalau nggak izin itu kan. Lebih bahaya, lebih kasihan lagi gitu. itu ada nggak sih maksudnya case-nya, kasusnya dia tidak izin tapi dia terus tenar gitu. Untuk saat ini belum ada sih. Kalau untuk Luvia belum ada. Si Naimo. Enggak. Oh, tadi kayak Pegal aja. Kenapa sih gue salah mulu? kirain mau nambahin tadi, dia udah maju ke mic, maju ke depan mic, kirain mau ngejelasin. Ada loh gini. Emang ngeselin. Oh gitu. Untuk saat ini untuk Luvia belum ada sih. Jadi memang harus ini ya. Dari Mas Didi juga nih. Semua berpangkal pada hukum katanya. Betul. Kalau misalnya royalti ya harus ditegakkan. Iya. Makasih Mas Didi ya yang sudah bergabung. Kalau misalnya ada harapannya atau cita-cita ke depan kalian ingin kolaborasi
Kalian ingin kolaborasi dengan musisi siapa sih? Satu-satu ini ya, dari Lingga dulu deh. Kalau aku tuh pengen banget bisa kolaborasi sama penyanyi favorit aku ya, Siapa tuh? Bang Semi. Wow, Semi Simerongkir. Ya. Oke. Iya. Kalau Zeus? Kalau saya sebenarnya sesuatu hal yang sangat nggak mungkin sih ya. Tapi kan di dunia ini ada apapun bisa terjadi ya. Kalau saya ingin Luvia bareng Coldplay gitu. Bisa. Kemarin kan Coldplay udah sampai di sini. Iya, bareng Coldplay gitu. Kalau Yan, Kamu Coldplay juga. Kayaknya aneh kali ya. Lucu sih ya. Apa? Melayu nyambungnya ke sana. Chris Martin nyanyi Melayu. Masih aneh gitu di otak. Tapi kayaknya bagus sih. Bakalan jadi berita besar. Tapi serius karena gue fans banget sama Coldplay. Coldplay. Oke. Kalau Lucky? Siapa ya? Ahmad Dhani mungkin. Maestro. Bareng ya. Semoga semua cita-citanya tercapai dan juga ini ya untuk single terbarunya sukses. Amin. Terima kasih sudah mampir di podcast El Sinta menyambut 24 tahun El Sinta New Sentok. Kita pamit, namun sebelumnya ini ada lagu dari Luvia Band. Ku sudah mencoba untuk berikan bunga, ku sudah berjuang dan bertahan karena cinta. Aku sadar aku ini siapa, orang biasa yang tak pantas dicinta. Biar ku terima dan berbaik sangka, kau tercipta bukan untukku. Terima kasih Luvia Band dan juga terima kasih pendengar El Sinta dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi di InStock selanjutnya.